Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada kesempatan kali ini kita akan belajar promosi produk untuk 10 BDP Mapel Marketing. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.10 menerapkan promosi produk dan 4.10 melakukan promosi produk. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kalian dapat dari gambar tersebut? Itu adalah salah satu bentuk iklan ya. Iklan dari mie sedap cup, di mana ini ada kegiatan lomba yang menghasilkan atau yang hadiahnya adalah kamera dan voucher-voucher. Di sini lombanya adalah upload foto gokil menirukan salah satu scene pada TV Mie Sedap Cup kari spesial dengan hashtag tendangan kari. Itu ya. Jadi di sini ada perlombaan yang nanti akan mendapatkan grand prize, voucher dan kamera. Ini ada voucher kamera. Di sini hanya dengan melalui Twitter Mie Sedap Cup. Ini sangat menarik ya. Jadi kita akan tertarik untuk membeli mie sedap, dan karena di sini kita harus tentunya menampilkan produknya, jadi otomatis di situ pembelian mie sedap diharapkan semakin banyak. Jadi, apa itu promosi? Menurut Basu, Swasta, dan Irawan, promosi adalah insentif jangka pendek sebagai pendorong kegiatan pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Stenson, promosi sebagai kombinasi strategi dari variabel-variabel periklanan, penjualan personal, dan alat promosi yang lain dalam pencapaian tujuan program penjualan. Sedangkan menurut Lamb, Hare, and McDaniel, promosi sebagai suatu bentuk komunikasi para penjual yang berusaha memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan serta memengaruhi para pembeli supaya membeli produknya. Sedangkan menurut Fandi Ciptono, promosi sebagai metode dalam mengomunikasikan manfaat barang jasa kepada pasar potensial dengan menggunakan metode periklanan, promosi penjualan, penjualan perseorangan, dan hubungan masyarakat. Jadi, promosi produk adalah suatu usaha dari para marketing atau pemasar untuk memengaruhi orang atau pihak lain supaya tertarik untuk bertransaksi atau melakukan pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Cukup paham ya? Selanjutnya, tujuan promosi produk. Pertama, sebagai media informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, guna meningkatkan kenaikan angka penjualan dan profit atau keuntungan. Ketiga, supaya memperoleh pelanggan baru serta menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, sebagai penjaga kestabilan penjualan pada pasar lesu, pada saat pasar lesu. Kelima, sarana untuk mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Dan yang terakhir, sebagai bentuk citra produk positif di mata konsumen. Fungsi promosi di sini adalah memberikan informasi tentang produk atau jasa yang dijual. Kemudian yaitu membujuk. Tentunya membujuk untuk calon pembeli untuk membeli barang atau jasa tersebut. Kemudian mengingatkan. Di sini selain memberikan informasi juga mengingatkan.
Di sini dapat dilakukan melalui iklan untuk menjaga merek perusahaan agar tetap ada di ingatan para konsumen. Jadi iklan-iklan itu diharapkan untuk mengingatkan kita akan suatu produk. Kemudian menambah nilai. Diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penawaran-penawaran perusahaan, kemudian inovasi dan penyempurnaan kualitas atau mengubah persepsi konsumen. Yang terakhir adalah mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Maksudnya di sini promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan mampu membantu perwakilan penjualan dalam hal memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Itu adalah fungsi promosi. Selanjutnya, sasaran promosi. Kegiatan promosi penjualan produk memiliki 3 kelompok sasaran, yaitu yang pertama tenaga penjual, atau para pemasar dan penjual harus secara antusias dan agresif menjual produk. Di sini jadi tenaga penjual, yaitu pemasar dan penjual harus secara antusias dan agresif menjual produk. Yang kedua, penjual retail didorong untuk mempromosikan produk bermerek dengan cara diberikan imbalan, wujudnya berupa diskon, kontes, atau lainnya. Itu ya. Itu adalah penjual retail. Kemudian yang ketiga, konsumen. Promosi mendorong konsumen untuk membeli merek dengan imbalan kupon, sampel, premi, send off deal, undian, dan insentif lainnya. Jadi itu ada 3 sasaran promosi, tenaga penjual, penjual retail, dan konsumen. Di sini ada jenis-jenis promosi, yaitu promosi statis dan promosi dinamis. Promosi statis artinya jenis promosi yang sifatnya tidak bergerak. Maksudnya di sini, semua produk atau barang yang dipromosikan diatur serta ditata dengan baik. Misalnya diletakkan, digantung, dilipat, digulung, atau sebagainya. Jadi produk yang ditawarkan tetap ada di suatu tempat, tidak bergerak. Jadi di sini wujudnya berupa pameran, bazar, pasar murah, dan lain-lain. Sedangkan promosi dinamis, artinya jenis promosi yang mempertunjukkan atau memamerkan produk dalam keadaan bergerak. Wujud dari promosi ini adalah fashion show. Itu adalah jenis-jenis promosi, ada promosi statis dan promosi dinamis. Bentuk promosi di sini yang pertama yaitu periklanan. Ada beberapa jenis iklan. Yang pertama yaitu iklan konsumen. Jenis iklan yang cakupannya tentang beberapa macam barang yang dipakai oleh para pembeli atau khalayak masyarakat secara luas. Seperti barang-barang konsumen, barang tahan lama, dan jasa konsumen. Itu iklan konsumen. Kemudian iklan antar bisnis. Jenis iklan yang gunanya untuk mempromosikan barang-barang dan jasa non-konsumen. Kemudian iklan perdagangan adalah jenis iklan yang gunanya memberikan informasi khusus pada para pedagang seputar barang-barang yang tersedia untuk dijual kembali. Kemudian iklan eceran. Jenis iklan yang gunanya memberikan informasi barang yang dijual oleh pengecer. Contohnya pengecer ini seperti Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Kemudian iklan bersama. Iklan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para penjual eceran untuk membantu usaha penjualan pengecer tersebut. Kemudian, iklan keuangan adalah iklan yang tujuannya untuk menghimpun dana pinjaman atau menawarkan modal, wujudnya berupa asuransi, penjualan saham, surat obligasi, surat hutang, atau dana pensiun. Kemudian iklan rekrutmen adalah iklan yang tujuannya untuk merekrut calon karyawan atau pegawai yang umumnya berbentuk iklan kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau iklan selebaran biasa. Kemudian, selain ada
7 iklan tersebut ada iklan informatif, ada iklan persuasif, dan iklan reminder. Iklan informatif adalah iklan yang tujuannya menciptakan pengenalan dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur baru. Kemudian iklan persuasif adalah iklan yang tujuannya menciptakan kesukaan, preferensi, selera, dan keyakinan sehingga para konsumen ingin membeli dan memakai barang dan jasa tersebut. Kemudian iklan reminder adalah iklan yang tujuannya mendorong pembelian ulang barang dan jasa serta untuk menjalin hubungan baik dengan para pembeli. Yang kedua yaitu personal selling. Adalah interaksi langsung antara seorang penjual dengan satu calon pembeli atau lebih guna menawarkan suatu produk yang dijual agar konsumen atau pembeli tertarik dengan produk tersebut. Di sini, dalam personal selling mempunyai beberapa kelebihan, yaitu pertama, mampu menciptakan hubungan langsung antara penjual dengan pihak pembeli. Yang kedua, dapat membina dan meningkatkan hubungan dengan pembeli. Ketiga, bisa memperoleh tanggapan dari calon pembeli. Itu adalah dari personal selling. Kemudian, bentuk promosi yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Alat yang digunakan dalam promosi penjualan yaitu sampel atau contoh, kupon, premi, paket harga, tawaran uang kembali, promosi dagang, kontes, dan undian. Jadi, dalam bentuk promosi penjualan, itu ada beberapa alat yang digunakan. Sedangkan untuk publisitas atau publicity, bentuknya yaitu berita rutin, berupa pengumuman, pertemuan, konferensi, pelatihan singkat, pernyataan perusahaan mengenai akuisisi, dan pembagian personil. Selain itu, artikel panjang atau liputan mendalam yang berkaitan dengan aktivitas sosial perusahaan dan upaya perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan sosial. Selanjutnya, bentuk promosi. Yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Sistem marketing organisasi yang berkomunikasi langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Medianya berupa direct mail, katalog, broadcast media, informational, TV advertorial, teleshopping, dan telemarketing ataupun electronic teleshopping. Jadi di sini dalam direct marketing kita akan menghasilkan respon atau transaksi. Jadi penjual akan berkomunikasi langsung dengan target untuk menghasilkan respon atau transaksi. Di sini direct marketing, direct mail digunakan atau disebut junk mail, sebuah surat yang tidak kita harapkan kedatangannya. Kemudian katalog biasa dipakai oleh perusahaan dalam direct marketing, bahkan ada yang sepenuhnya tergantung pada katalog. Kemudian broadcast media yaitu media yang paling disukai oleh para direct marketing seperti televisi dan radio. Informational yaitu iklan komersial yang durasinya cukup lama sampai 30-60 menit. Bentuk acaranya seperti program televisi biasa. Kemudian TV advertorial, media ini dipakai untuk menunjukkan pada pemirsa tentang seluk-beluk produk dalam acara televisi panjang beberapa menit. Kemudian teleshopping, media promosi dengan cara memakai saluran telepon gratis dikombinasikan dengan kartu kredit, membuat peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pembelanjaan. Kemudian telemarketing yaitu penjualan lewat media telepon dan elektronik. Teleshopping adalah cara berbelanja online dan penerimaan layanan informasi melalui internet dan komputer. Baik, itu adalah bentuk-bentuk dari promosi. Ini ada strategi promosi produk dan menggunakan